Sosok yang disebut sebagai otak serangan Telol bom di Bali Oktober 2002 dan beberapa serangan lainnya, Hambali mulai dihadirkan dalam persidangan militer Amerika Serikat. Pria yang bernama asli Encep Nurjaman bersama dua orang terduga teroris asal Malaysia telah muncul di pengadilan di pusat penahanan Guantanamo yang dibawakan dari otoritas militer Amerika Serikat. Sejumlah laporan menyebutkan mereka dikenai tuntutan yang mencakup penghabisan, konspirasi, dan terorisme. Hambali, salah seorang pimpinan organisasi teroris Jemaah Islamiyah, ditangkap dan dioperasi gabungan CIA Thailand di Ayutthaya, Thailand 14 Agustus 2003. Belum jelas mengapa butuh waktu lama untuk menggelar sidang pertama Hambali dan kawan-kawan, walaupun tim jaksa militer sudah menuntut pada Juni 2017 lalu. Sebelumnya, sejumlah pejabat di Kementerian Pertahanan Amerika Serikat yang mengawasi kasus-kasus yang muncul di Guantanamo dilaporkan menolak dakwaan itu dengan alasan yang belum pernah diungkap publik. Persidangan atas Hambali dan kawan-kawan digelar di tengah rencana pemerintah Biden yang mengatakan akan menutup pusat penahanan Guantanamo. Di lokasi itu, pemerintah AS masih menahan 39 orang dari 779 orang yang ditangkap setelah serangan 11 September 2001 dan invasi ke Afghanistan. Masa penahanan Hambali yang mendekati 15 tahun di penjara Guantanamo berulang kali dikritik para penggiat HAM terkait teknik interogasinya. Sebuah badan ad hoc yang dibentuk Senas AS yang dirilis pada 2014 mengungkapkan Hambali dan terduga teroris lainnya saat ditahan oleh CIA di suatu tempat yang dirahasiakan mengalami penyiksaan. Selama sekitar 3 tahun berada di tempat penahanan itu, Hambali dan lainnya akhirnya pindah ke Guantanamo pada September 2006. Persidangan mereka digelar oleh Mahkamah Militer Amerika Serikat dan bukan peradilan sipil yang berulang kali dikritik oleh pengacaranya dan para penggiat HAM dunia. Di mana dan kapan Hambali ditangkap CIA? Hambali, salah seorang pimpinan organisasi teroris Jemaah Islamiyah, ditangkap dalam operasi gabungan CIA Thailand di Ayutthaya, Thailand 14 Agustus 2003 ketika dalam pelarian. Setelah ditahan di beberapa penjara rahasia milik CIA, dia akhirnya dipindahkan ke Guantanamo pada September 2006. Upaya Jakarta untuk membawanya pulang saat itu tidak membuahkan hasil, meskipun tim penyidik kepolisian dan Badan Intelijen Negara belakangan diizinkan untuk memeriksanya di Guantanamo. Pria kelahiran 1964 asal Cianjur, Jawa Barat ini diyakini sebagai penghubung Jemaah Islamiyah dan organisasi teroris Al-Qaeda Asia Tenggara. Hambali berada di balik serangkaian bom 2000 hingga 2009. Selain disebut sebagai perancang serangan bom Bali 2002, dia dianggap bertanggung jawab dalam serangan serentak beberapa gereja di 7 kota di Indonesia pada malam Natal tahun 2000. Ridwan Isamuddin, nama lainnya saat menetap di Malaysia, dilaporkan ikut mendanai pula aksi serangan bom di depan rumah Dubes Filipina di Jakarta 1 Agustus tahun 2000. Bom di Atrium Senen, Jakarta 1 Agustus 2001 juga diduga melibatkan Hambali. Pelakunya, Dani, warga Malaysia, adalah anak buah Nurdin Top yang juga bawahan Hambali di JI. Selain masa buron dan setelah tertangkap, proyek pengeboman yang diduga kuat direncanakan oleh Hambali dengan Al-Qaeda dilaksanakan tim yang terdiri orang-orang dekatnya. Selain bom Bali 2002, menurut As'ad Said Ali, mantan wakil kepala Badan Intelijen Negara, Hambali berada di belakang bom Marriott
5 Agustus 2003, bom Kedutaan Besar Australia 9 September 2004, bom Bali 2 1 Oktober 2005, dan terakhir bom Marriott Ritz-Carlton 17 Juli 2009. Rangkaian ledakan bom tersebut merupakan proyek Al-Qaeda yang dipercayakan pelaksananya kepada Hambali, kata As'ad dalam buku Al-Qaeda Tinjauan Sosial Politik, Ideologi, dan Sepak Terjangnya. Hambali dilaporkan pula terlibat pendanaan untuk pelatihan kepada sukarelawan lokal di Poso dan Ambon saat dua wilayah itu dikoyak konflik agama. Aparat keamanan AS juga menuduh Hambali merencanakan penyerangan terhadap kedutaan besar Amerika Serikat, Inggris, dan Australia di Singapura. Apakah Hambali masih berstatus WNI? Kementerian Luar Negeri Indonesia melalui juru bicaranya Tengku Faizasyah mengaku belum mendapat informasi atas hal ini. Hal itu disampaikan melalui pesan tertulis. Ditanya apakah Hambali masih berstatus warga negara Indonesia? Sepengetahuan saya saat Hambali ditangkap di Thailand, yang bersangkutan memegang paspor non-Indonesia katanya, jadi status kewarganegaranya merujuk ke paspor tersebut. Pada Maret 2010 lalu, Hambali mengajukan permohonan pembebasan dari penahanan tanpa tuduhan kepada pengadilan distrik di Washington, namun permintaannya tidak diluluskan. Hambali penghubung Jamaah Islamiyah dan Al-Qaeda. Hambali awalnya terlibat gerakan jihad saat bertemu Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Ba'asyir, dua tokoh negara Islam Indonesia (NII) di Malaysia tahun 1980-an. Dua orang ini melarikan diri ke Malaysia karena menjadi buronan pemerintah Orde Baru akibat terlibat gerakan pendirian negara Islam. Pada 1987 ketika Afghanistan dicaplok Soviet, Hambali dikirim ke sana untuk mengikuti pelatihan militer dan ikut bertempur mendukung kelompok Mujahidin. Menurut mantan Wakil Kepala bin As'ad Said Ali, Hambali merupakan kader paling cerdas. Terbukti dia terpilih sebagai lulusan terbaik angkatan keempat. Hambali pernah mendapat pendidikan militer di Afghanistan. Dia di angkatan keempat dan lulus 1989 dan sempat menjadi instruktur, kata Nasir Abbas, bekas pimpinan Jemaah Islamiyah, kepada yang lain. Fungsi pelatihan militer itu, ungkap Nasir yang juga pernah mengikuti pelatihan itu, dapat digunakan untuk kepentingan NII. Dalam perkembangannya ketika Abdullah Sungkar keluar dari NII dan mendirikan Jemaah Islamiyah pada Juni 1993, di mana Hambali ikut membahas konsep ideologi JI, tulis As'ad. Dan ketika Hambali menjadi salah seorang pimpinan mantiki wilayah 1 JI meliputi Malaysia, Singapura, Thailand Selatan, dia dipercaya mewakili JI ke Afghanistan. Saat itu kelompok Taliban yang berkuasa dan Osama bin Laden diizinkan membuka kamp pelatihan militer di sana. Di sanalah menurut Nasir Abbas yang pernah menjadi pimpinan JI dan menyatakan keluarga, Hambali menjadi penghubung JI dan Al-Qaeda serta Taliban. Hambali kemudian bertemu Osama bin Laden, ungkap Nasir. Pertemuan itu antara lain membahas bahwa JI akan mengirim anggotanya untuk berlatih militer di kamp-kamp di Afghanistan. Dalam amatan Al-Qaeda, peneliti tentang terorisme, Hambali kemudian memiliki hubungan khusus dengan Al-Qaeda dan Taliban. Hambali memainkan peran sebagai penghubung paling utama antara Abdullah Sungkar, Abu Bakar Ba'asyir dari JI dengan Al-Qaeda dan Taliban. Mengapa Hambali yang dipilih Al-Qaeda? Menganggap karena dia sosok yang paling dipercaya, sudah dikenal, dan memiliki kemampuan berbahasa Arab. Kami berbicara bahasa Sunda dan Arab dengan Hambali di Guantanamo dan dia akui semua perbuatannya. Sejumlah perwira Badan Intelijen Negara dan Mabes Polri pernah bertemu Hambali di penjara Guantanamo yang di bawah kendali militer Amerika Serikat. Di hadapan Hambali, mereka mengkonfirmasi hasil penyelidikan tentang dugaan dirinya, Jemaah Islamiyah serta Al-Qaeda
dalam serangkaian serangan bom di awal 2000 hingga 2009. Hambali bicara apa adanya karena tim yang kami kirim pintar berbahasa Arab dan juga bahasa Sunda, kata As'ad Said Ali. Menurutnya, timnya menggunakan pendekatan budaya, melakukan konfirmasi atas hasil penyelidikan sebelumnya yang mengarah pada dugaan keterlibatannya. Dia mengakui semua atas apa yang dia lakukannya, terang benderang. Dia tidak menutupi karena sudah no way. Aku As'ad yang pernah menulis buku Al-Qaeda, tinjauan sosial, politik, ideologi, dan sepak terjangnya. Di hadapan Hambali, tim BIN dan Mabes Polri terutama konfirmasi beberapa aksi telol bom yang tidak diketahui anggota JI lainnya. Misalnya bom Bali, bom Atrium Senen, Kedutaan Australia. Di depan rumah dubes Filipina juga rencana pengeboman di Singapura, kata As'ad. Hambali juga tidak membantah ketika dia disodorkan bukti bahwa dia adalah operator serangan telol Al-Qaeda di wilayah Asia Tenggara. Mengapa Hambali sebarkan fatwa jihad Osama bin Laden? Sebagai penghubung antara Jemaah Islamiyah dan Al-Qaeda, Hambali menerima kepercayaan untuk menyebarkan fatwa yang dikeluarkan Osama bin Laden. Fatwa berbahasa Arab itu dibawa Hambali dan disebarkan kepada para pimpinan JI di Malaysia dan Indonesia, termasuk saya, kata Nasir Abbas. Menurut Nasir, Hambali memintanya untuk membacakan fatwa itu ke hadapan pimpinan lainnya. Saya tidak setuju dengan pendapat Osama bin Laden yang mengatakan boleh menghabisi warga sipil di mana saja karena bertentangan fikih jihad. Aku Nasir Abbas. Hambali menganggap fatwa yang dikeluarkan Osama itu sahih karena dia dikelilingi para ulama, sehingga ini dibolehkan, kata Hambali, seperti ditirukan Nasir. Nasir yang mantan ketua Mantiki 3 Jemaah Islamiyah di Sabah, Malaysia, Kaltim, Sulawesi Tengah dan Tenggara, tetap berkukuh menolaknya. Saya tetap menolak. Al-Qaidar yang pernah aktif di Organisasi Negara Islam Indonesia (NII) atau Darul Islam juga menolak cara-cara teroris yang ditempuh Hambali dan kawan-kawan. Dia menyebut Darul Islam lebih pasifis dan humanis, sehingga sejak awal dia tidak tertarik jalan yang ditempuh Jamaah Islamiyah. Dan Hambali mengerti itu dan menghormati posisi saya ketika sering berbicara secara personal dan dengan mukhlas. Dan mereka tidak mau mengintervensi sekat-sekat organisasi ini antara NI dan JI. Mereka hargai perbedaan itu. Sejak awal kita Darul Islam sudah menyadari bahwa kita tidak mau dan tidak terlibat terorisme karena gerakan pembentukan negara berbeda dengan gerakan terorisme. Papar Al-Qaidar. Jejak langkah Hambali dan JI dalam serangkaian telol bom. Namun suara Nasir Abbas dan Al-Qaidar ini tenggelam dan ditinggalkan oleh Hambali dan kawan-kawannya. Kerusuhan Ambon dan Poso adalah salah satu medan jihad pertama Jemaah Islamiyah dalam konflik Ambon. Hambali bahkan pernah datang ke wilayah itu dan berujung pada pembangunan kamp latihan militer dan bantuan logistik pendanaan. Ada beberapa kasus teror yang digagas oleh Hambali, kata As'ad Ali. Di antaranya adalah serangan bom di depan rumah dubes Filipina, Jakarta. Serangan serentak di sejumlah gereja di berbagai kota pada Desember 2000. Hal itu juga dibenarkan Nasir Abbas dan Al-Qaidar. Walaupun tidak menyetujui jihad yang ditempuh Hambali, Nasir Abbas tidak memungkiri kemahiran sang operator telol tersebut. Lebih dari 30 gereja jadi sasaran pada malam yang sama dan dilakukan di kota yang berbeda, kata Nasir, dan itu semua dikoordinir oleh Hambali. Bagi Al-Qaidar, Hambali memegang peran penting dalam serangan malam Natal itu, tidak hanya sebagai peletak dasar strategi dan perencanaan, tetapi juga detail-detail dia punya
tambah Al-Haidar. Ia menyaksikan sendiri Hambali melakukan komunikasi yang begitu detail meski Hambali tidak menyebutkan isi percakapan itu. Puncaknya adalah serangan bom di Kuta Bali Oktober 2002. Nasir Abbas, As'ad Said Ali, dan Al-Haidar meyakini Hambali adalah otaknya yang begitu terorganisir, kata Nasir. Ali Fauzi, mantan anggota Jemaah Islamiyah yang pernah terlibat dalam pelatihan militer di Mindanao, Filipina Selatan, dan kini aktif mengkampanyekan perdamaian, menyuarakan hal serupa ketika membesuk beberapa saudaranya di LP Nusa Kambangan yang dipidana dalam kasus bom Bali 2002, yaitu Ali Gufron dan Amrozi. Ali Fauzi mendengar informasi tentang sosok Hambali. Memang salah satu sosok yang punya peran dan snare-nya di bom Bali itu adalah Hambali, kata Ali Fauzi.